Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan komponen-komponen elektropneumatik. Elektropneumatik, komponen kontrol elektropneumatik dan elektropneumatik mempunyai suatu bagian tenaga daya pneumatik seperti yang diperlihatkan pada gambar 31 dan 32, tetapi bagian sinyal kontrol berbeda. Bisa dilihat kesamaan dan perbedaan dari pneumatik dan elektropneumatik pada gambar 31 dan 32 pada berikut ini. Elemen utama elektropneumatik. A. Unit satu daya listrik. Bagian kontrol sinyal suatu pengontrolan elektropneumatik akan disuplai dengan suatu daya melalui bagian utama elektris. Secara individual, unit satu daya listrik ini berfungsi sebagai berikut. Penurun tegangan dari tegangan 240 volt diturunkan menjadi tegangan rendah. 224 volt sebagai output. Penyerah yang mengkonversikan tegangan menjadi tegangan DC kapasitor. Pada output penyarah berfungsi untuk meratakan tegangan tersebut. Dua regulator tegangan pada output dari unit satu daya diperlukan untuk menjamin agar tegangan output konstan tanpa dipengaruhi oleh aluran arus yang mengalir. Berikut ini contoh-contoh gambar yang saya jelasin tadi. Saklar batas limit switch. Saklar batas diaktuasikan ketika suatu bagian mesin atau benda-benda kerja sedang dalam posisi tertentu. Secara normal, aktuasi diberlakukan dengan suatu gerakan mekanik seperti tersentuh silinder atau pergerakan silinder maju atau mundur. Sensor bekerja untuk mengukur informasi dan melakukan pemrosesan sinyal dalam suatu bentuk yang dapat dengan mudah diproses. Pengontrolan elektropneumatik sensor biasa digunakan untuk tujuan sebagai berikut. 1. Untuk mendeteksi posisi ujung maju dan mundur dari batang piston dan torak saat mendorong silinder. 2. Mendeteksi adanya dan posisi benda kerja. 3. Untuk mengukur dan memonitor tekanan. Solenoid valve merupakan sebuah komponen pneumatik yang bekerja berdasarkan input tegangan dan arus, yang mana saat solenoid ini bekerja tegangan yang diterima pada solenoidnya kurang lebih 24 volt dengan syarat tidak ada pembebanan dan arus yang diterima kurang lebih 0,2 ampere. Dalam simulasi, solenoid menjadi dua bagian, walaupun kenyataannya hanya satu bagian saja. Tetapi untuk mempermudah dan kesan rapi, di bagian simulasi dibagi menjadi dua bagian. Satu bagian pada rangkaian aktuator dan satu bagian pada rangkaian kontrol. Solenoid pada bagian aktuator menempel pada KKA yang dipergunakan untuk menunjukkan pergerakan. KKA digerakkan oleh solenoid, dan satu bagian pada rangkaian kontrol untuk menunjukkan pengaktifan solenoid. Relay dan kontaktor. Relay adalah suatu saklar yang digerakkan secara elektropneumatik. Bila sumber tegangan diberikan pada kumparan solenoid, maka akan terbangkit suatu medan elektropneumatik yang akan mengakibatkan tertariknya armatur ke inti kumparan. Armatur tersebut menggerakkan kontak relay apakah menutup atau membuka sesuai dengan perancangannya. Pegas akan mengembalikan armatur ke posisi semula jika arus listrik yang mengalir ke kumparan tidak ada. Pada sistem kontak elektropneumatik, relay digunakan untuk fungsi-fungsi sebagai berikut: penggandaan sinyal, menunda dan mengonversikan sinyal, menggabungkan informasi, dan mengisolasi rangkaian kontrol dari rangkaian utama. Begitulah penjelasan rangkaian atau komponen elektropneumatik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.